Shalom, berjumpa kembali bersama saya Betani Sakul dalam program Push, Pray Until Something Happens. Program ini menyajikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman rohani bagaimana kuasa doa dapat mengubahkan. Rasa sesak, panik, khawatir mungkin bisa saja terjadi kepada kita. Terkadang kita sendiri tidak sadar dan tidak mengerti kenapa tiba-tiba hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Seorang akuntan saat ini akan membagikan pengalamannya bagaimana ia boleh melewati serangan panik yang ia alami. Mari kita ikuti kisahnya. Hai, perkenalkan, saya Beverly Siahaya. Saya disibukkan dengan sebagai seorang staf keuangan di sebuah sekolah, tepatnya di Kawangkoan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada sahabat sekalian, di mana pengalaman hidup saya, kalau mau dikata, ini mungkin sesuatu yang tidak ingin saya sampaikan, tetapi harus saya berbagi, karena di luar sana butuh sekali dorongan ataupun sesuatu bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin dimotivasikan. Seperti saya termotivasi. Jadi kesempatan ini saya ingin berbagi tentang penyakit saya. Penyakit ini ya kalau mau dibilang sudah ada, bukan hanya saya yang merasakan, tetapi ada juga beberapa, tetapi ini yang saya akan bagikan, saya rasakan. Di mana penyakit ini membuat saya begitu sangat tersiksa, tetapi ya harus saya ceritakan. Ketika saya berkuliah, penyakit ini membuat saya terhalang untuk berkuliah. Kalau tidak salah ingat, itu di tahun 2016, di mana saya sudah tingkat 3 mau ke tingkat 4. Itu penyakit yang sering saya merasa takut atau merasa panik, di mana ketika penyakit itu datang secara tiba-tiba, saya merasakan sesuatu berat di dada ataupun sesak di nafas. Jadi ketika saya merasa panik, itu yang membuat saya kehilangan fokus. Makanya ketika saya berkuliah, banyak sekali hambatan. Mungkin beberapa dari dosen saya bertanya-tanya, kenapa setiap kuliah ataupun ada kelas, saya selalu minta izin untuk keluar ke WC atau ke toilet, padahal itu saya lari ke rumah. Saya lari ke rumah karena penyakit itu dimanapun atau waktu kapanpun itu bisa terjadi. Dan penyakit itu membuat kehidupan saya waktu itu sungguh-sungguh sangat, ya kalau mau dibilang, menyiksa. Apalagi ketika saat berkuliah. Ingin rasanya saya berhenti dari kuliah, karena penyakit itu sering datang di saat tidak diinginkan. Saya berusaha mencoba, tetapi akhirnya saya mendekatkan diri saya untuk cerita sebenarnya kepada orang tua, tetapi rasa malu ini yang masih sangat besar. Tapi saya harus berusaha. Dan bertepatan ketika saya tingkat 4, ini sudah pada puncaknya. Saya harus memberitahukan kepada orang tua saya tentang penyakit yang sering saya rasakan. Dan akhirnya orang tua saya membawa saya ke dokter. Memeriksakan apa yang sebenarnya saya rasakan. Saya diperiksa, tidak ada penyakit apa-apa. Sempat kepikiran, apakah ini diguna-guna atau mungkin ada yang tidak suka dengan saya. Makanya penyakit ini yang membuat
pikiran saya kesana kemari. Padahal penyakit ini hanya datang dari pikiran saya. Dari pikiran saya dan rasa takut saya. Ketika diperiksa, saya diagnosis itu COD ataupun psikosomatik, di mana kecemasan saya tinggi sekali. Sesuatu hal yang mungkin penyakit yang orang bilang datang ke pikiran. Jadi penyakit ini dokter mengatakan itu hanya tergantung dari orangnya. Mengontrol pikiran kita, mengontrol apa yang kita rasakan. Karena penyakit ini membuat orang susah untuk beraktivitas. Karena pikirannya mungkin, bisa saja saya akan mati sebentar. Bisa saja detik ini saya mati. Padahal tidak akan terjadi apa-apa. Diberikan obat. Awalnya efeknya ada. Tetapi lama-lama kok ada perubahan, tapi tiba kembali lagi. Rasa sakit itu ada. Di jalan baru keluar rumah, baru 100 meter, ingin pulang ke rumah karena nafas memang sangat mencekik. Dan padahal kata orang tua saya itu baik-baik saja. Tapi dari diri saya sendiri yang merasa mungkin waktu itu sudah mau mati. Tapi orang tua bilang, enggak, kamu baik-baik saja. Di situ saya bergumul terus. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ketika saya sedang baik-baik saja, banyak hal-hal yang tidak Engkau berikan kepada saya. Tetapi ketika saya di saat sedang terpuruk, mana kuasa-Mu Tuhan? Sempat terpikir begitu. Dan saya sempat berpikir juga, kenapa sahabat-sahabat saya atau teman-teman saya, mereka baik-baik saja. Kenapa penyakit ini mesti datang kepada saya? Pendek cerita, ketika saya bergumul, ketika saya bersungut-sungut kepada Tuhan, saya dikuatkan oleh sahabat saya, terutama orang tua saya. Di situ mereka bilang, Bev, jangan khawatir. Ada ayat yang luar biasa yang saya dapatkan waktu itu. Tetapi awalnya saya rasa tidak mau untuk menerima hal itu. Tetapi saya harus berdamai. Saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Ketika saya ingin sembuh, ketika ingin saya dijamah oleh Tuhan, saya ingin berdamai dengan diri saya sendiri. Pendek cerita, ketika saya menjalani pengobatan, diberikan motivasi terus oleh sahabat saya, dokter saya, lambat laun pikiran saya terbuka. Iya, ternyata ada jalan Tuhan yang sungguh luar biasa buat saya, yang terbaik buat saya. Jadi pendek ceritanya, di tahun 2019 awalnya saya merasa takut. Saya coba untuk tampil. Waktu itu saya kehilangan krisis kepercayaan diri. Tetapi ketika 2019 saya memberanikan diri untuk pelayanan kembali dengan sahabat-sahabat saya. Saya kembali beraktivitas MC bareng teman-teman saya. Saya berusaha melawan penyakit itu. Dan ya, puji Tuhan, saya rasakan karena ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya. Tuhan ternyata masih peduli dengan saya. Tinggal dari diri sendiri. Apakah ketika kita sudah dimotivasi dan ketika kita sudah mempelajari apa yang Tuhan ternyata inginkan begini, apakah kita mau terima? Itu pertanyaan buat kita. Jadi kesimpulannya buat kita semua, ketika kita dalam khawatir atau dalam hal terburuk apapun, jangan takut.
Tuhan ada di sisi kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Kekhawatiran apapun itu, kalau dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan sungguh luar biasa yang akan kita rasakan. Ada ayat yang ingin saya bagikan, di mana ayat ini yang memotivasi saya. Ayat yang diberikan oleh sahabat saya. Ayat ini mungkin sering kita dengar, tetapi ini ayat kesukaan saya. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian dan sahabat-sahabat, jangan takut. Ayat ini sungguh luar biasa. Ketika kita khawatir, mari kita berserah kepada Tuhan, memohon kepada Dia, karena doa itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita terus berserah kepada Tuhan ketika kita merasakan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Memohon kepadanya dengan doa yang sungguh-sungguh, sehingga kuasa Tuhanlah yang dapat menaungi kita. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berikut ini kita akan ikuti doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Jeffy Muaya. Kepada pendeta dipersilahkan. Terima kasih Betani. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, saat ini kami datang bersyukur, berterima kasih, oleh karena besarlah kasih-Mu dalam kehidupan kami, yang kami rasakan dari waktu ke waktu. Engkau layak untuk dimuliakan, Engkau layak untuk ditinggikan. Namun di saat yang sama Tuhan, kami merasakan ketidakberdayaan kami sebagai manusia berdosa yang penuh dengan pelanggaran. Kiranya Engkau mau mengampuni kami. Mendoakan secara khusus narasumber Bapak Beverly Siahaya. Ya Tuhan di surga, berkati dia. Karuniakan kesehatan seutuhnya kepadanya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Di saat ini pula hamba berdoa secara khusus kepada semua sahabat Push. Tuhan berkati mereka. Kiranya berkat-berkat indah yang Tuhan janjikan dapat menjadi bagian anak-anak Tuhan ini. Sehingga apa yang didapatkan dapat dipraktekkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berserah sungguh kepadamu. Ya Tuhan kami mendoakan akan anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Berdoa pula Tuhan untuk mereka yang saat ini bergumul menemukan pekerjaan. Kiranya Tuhan bantu mereka, berikan kemampuan untuk menemukan pekerjaan yang layak Tuhan. Begitupun yang sedang menempuh pendidikan, karuniakan kepintaran kepada mereka. Karuniakan masa depan gemilang kepada mereka Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang sedang berjuang dalam bidang pendidikan. Kiranya urapan sorga menjadi bagian mereka. Sehingga mereka berhasil. Mereka
dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sukses di kemudian hari. Begitupun Tuhan, kami teringat akan anak-anak muda kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, bantulah mereka boleh menemukan pasangan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh membentuk satu keluarga yang bahagia, yang boleh disediakan bagi kedatangan-Mu. Oh Bapa di sorga, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Ada banyak tantangan yang kami hadapi. Namun kami percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh mau datang menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membantu kami, menolong kami, sehingga kami mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan yang menghadang di hadapan kami. Terima kasih karena Engkau mau mendengar setiap permohonan kami pada saat ini. Dan terima kasih karena Engkau bersedia menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih pendeta sudah mendoakan kita semua, dan terima kasih juga untuk sahabat Push yang telah bersama kami baik melalui YouTube ataupun Facebook, dan juga yang telah menyaksikan melalui Hope Channel Indonesia. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di episode Push berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan program menarik lainnya, persembahan dari Cornelius Media, Bridge to the Truth.